Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Wakil Rektor, para Wakil Dekan, dosen-dosen pendamping, khususnya di kegiatan kemahasiswaan, para panitia penyelenggara PKKMB, dan juga para mahasiswa baru yang saya cintai, saya banggakan. Di kesempatan yang baik ini, tentu marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam suasana yang insya Allah membahagiakan, ya, karena kita masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan insya Allah juga ini adalah peristiwa yang sangat membanggakan. Dan di kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba membahas bersama-sama atau mendiskusikan bersama-sama masalah yang terkait dengan penyelenggaraan program kegiatan yang dinamakan program kreativitas mahasiswa. Dan di kesempatan yang baik ini, saya mencoba memberikan tajuk pembicaraan kita itu dengan judul menciptakan SDM kreatif dan inovatif untuk Indonesia Maju. Hadirin yang kami muliakan, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa baru yang saya cintai, saya banggakan, tentu saya turut berbahagia dan mengucapkan selamat bahwa Anda sekarang sudah menjadi mahasiswa yang nanti tentu saja kehidupannya juga akan diwarnai oleh kehidupan sebagai mahasiswa, dan mudah-mudahan Anda tambah dewasa dan mudah-mudahan juga sukses menyertai Anda semua dalam hidup Anda maupun dalam studi yang akan Anda lakukan. Hadirin yang kami muliakan, sekali lagi bahwa kita akan bicara dengan judul menciptakan SDM kreatif dan inovatif untuk Indonesia Maju. Dan pada kesempatan yang baik ini tentu saya sangat bahagia bahwa pembicaraan kita atau acara kita masih ada dalam suasana peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, dan tentu saja kita biasa melaksanakan ini dengan berbagai macam acara dan kegiatan yang intinya adalah kita mencoba mengingat kembali bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan dilaksanakan dan kemudian apa yang sudah kita lakukan dalam kaitan dengan upaya untuk mengisi kemerdekaan. Jadi sekali lagi, kalau seandainya kita bicara tentang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah melakukan muhasabah. Bagaimana kita mencoba untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya, dan selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut dengan upaya untuk mencoba di setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan itu adalah meneguhkan komitmen segenap bangsa, artinya kita semua, dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional yang sudah kita canangkan sejak Indonesia merdeka, atau untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dan kalau seandainya kita bicara tentang tujuan, maka sebenarnya ini kan sudah tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Lalu pertanyaannya, apakah cita-cita bangsa atau tujuan nasional kita sudah terwujud dari 76 tahun kita merdeka? Kalau kita ingin bicara tentang hal itu, maka tentu kita bisa mengukurnya. Pertama adalah capaian-capaian tujuan yang sudah dicanangkan di periode waktu tertentu. Ya, mudah-mudahan makin dekat kepada tercapainya tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Tapi sekarang ini era globalisasi, karena itu maka kemudian ketercapaian tujuan-tujuan itu harus disertai dengan upaya untuk membandingkan kita dengan negara-negara lain atau untuk mengukur daya saing bangsa. Ya, Bapak dan Ibu dan hadirin yang kami muliakan, tentu di kesempatan yang baik ini mari kita renungkan bersama bahwa untuk pencapaian tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara, kita punya modal, yakni modalnya itu adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia pembangunan yang sedang kita idam-idamkan adalah sumber daya manusia unggul, yang idealnya adalah manusia Indonesia seutuhnya yang menguasai keterampilan abad 21, atau untuk lebih rincinya seperti ini sebetulnya. Jadi manusia-manusia yang kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan untuk menjadi pembangun Indonesia menuju pada tercapainya tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara adalah
SDM yang menguasai iptek secara mumpuni, berkarakter luhur, kemudian cinta tanah air, kemudian berwawasan global, dan dia menguasai keterampilan abad 21. Kalau ingin dirinci juga abad 21 itu keterampilan seperti apa yang dituntutnya, ini tentu ada berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan 3 kelompok besar keterampilan, yakni berpikir kritis, berpikir kreatif, berkolaborasi, berkomunikasi, kemudian juga harus didukung oleh literasi baru yang kemudian dikenal dengan literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi, serta juga memiliki keterampilan yang disebut dengan life skill atau keterampilan hidup. Dari mulai misalnya daya adaptasi atau fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, kemudian juga kemampuan atau keterampilan yang kita kenal dengan istilah social skills. Hadirin yang kami muliakan, dalam kaitan dengan penyiapan SDM yang unggul, dunia pendidikan adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Pihak yang paling bertanggung jawab. Sementara itu dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan sejumlah persoalan yang harus kita pecahkan bersama agar sumber daya pembangunan yang kita perlukan, yakni sumber daya unggul untuk pembangunan, itu nanti bisa kita sediakan untuk mencapai tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Persoalan-persoalan itu adalah, pertama, rata-rata pendidikan anak-anak bangsa ini masih rendah. Rata-rata SD SMP. Ya, memang sudah ada perguruan tinggi, ada yang sudah doktor, bahkan dan lainnya. Tapi kalau dibuat rata-rata, maka rata-rata pendidikan Indonesia adalah SD SMP. Kualitas lulusan pendidikan kita masih relatif rendah, ketimpangan kualitas masih ada sangat lebar antara, misalnya taruhlah antara Jawa dengan luar Jawa, antara negeri dengan swasta, dan juga ada pihak-pihak yang berbeda-beda ya, ada sekolah unggulan dan lain-lainnya. Kemudian relevansi pendidikan dengan dunia kerja atau dunia pendidikan, dunia industri, dunia usaha itu masih rendah. Ini terbukti dengan banyaknya pengangguran, ya, masih banyaknya pengangguran. Kemudian yang berikutnya juga yang tidak kalah penting kita perhitungkan adalah kualitas lembaga pendidikan kita, khususnya lembaga pendidikan tinggi, masih relatif rendah bila dibandingkan dengan perguruan tinggi dari negara-negara lain. Apa buktinya? Buktinya adalah dari 4.800-an lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang ada di tanah air, baru ada 3 perguruan tinggi yang bisa mencapai ranking 500 besar dunia. Bahkan juga prodi-prodinya yang sudah berakreditasi internasional masih relatif sedikit. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita renungkan adalah bahwa rendahnya kualitas pendidikan akan berpengaruh kepada rendahnya daya saing bangsa. Coba saja misalnya kalau kita ini kan ya kita perhitungkan, rendahnya kualitas pendidikan itu merupakan kondisi yang menyebabkan indeks kreativitas anak-anak bangsa kita rendah, yakni pada kedudukan 115 dari 139 negara. Kalau kita lebih jauh perhitungkan, maka rendahnya kreativitas itu akan menyebabkan indeks inovasi atau daya inovasi bangsa juga akan rendah. Dan pada saat ini kenyataannya kita masih berada pada kedudukan 85 dari 131 negara. Dan rendahnya indeks inovasi itu menyebabkan daya saing bangsa kita juga masih relatif rendah. Dan saat ini masih berada pada kedudukan 50 dari 141 negara. Ya. Kualitas pendidikan betul-betul merupakan sesuatu yang sangat menentukan terbangunnya SDM yang kreatif dan inovatif. Karena apa? Karena para ahli mengatakan bahwa kemampuan kreatif itu 30% diperoleh secara genetis dari orang tua kita, tapi juga 70%-nya itu diperoleh melalui proses pendidikan yang kita tempuh, mungkin dari TK atau prasekolah sampai ke perguruan tinggi, misalnya seperti itu. Setiap orang sebetulnya kreatif dengan kadarnya masing-masing. Dan karena itu pula maka kemudian dunia pendidikan sangat menentukan apakah SDM yang kita miliki kelak akan menjadi SDM yang kreatif, inovatif atau tidak. Nah, karena itu maka kuncinya adalah penyediaan pendidikan yang berkualitas. Dan pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang memberikan iklim yang kondusif untuk berkembangnya kreativitas, tentu saja. Ya. Kemudian yang perlu juga kita pahami bersama adalah bahwa proses untuk menumbuhkan daya kreatif, daya inovatif, itu bisa dilakukan di semua level pendidikan.
Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas di level pendidikan tinggi tentu saja ya. Dan penyemaian SDM atau pembentukan SDM kreatif dan inovatif perguruan tinggi itu dilakukan melalui proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran di perguruan tinggi bisa dilakukan melalui kegiatan kurikuler atau istilahnya itu kegiatan di kelas, belajar di kelas, atau melalui kegiatan dan ekstrakurikuler, atau kita juga mengenalnya sebagai kegiatan kemahasiswaan. Dan yang akan kita bahas lebih jauh terkait dengan kegiatan kemahasiswaan itu khusus yang terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Dan kalau kita bicara tentang program kreativitas mahasiswa, maka sebetulnya program yang kita telah adalah kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kemahasiswaan yang ditujukan untuk mengembangkan daya nalar dan kreativitas mahasiswa. Khususnya dalam kaitan dengan ini adalah daya kreatif mahasiswa yang nanti akan merupakan cikal bakal bagi munculnya inovasi-inovasi anak bangsa di kemudian hari. Kalau bicara tentang kreativitas, sebetulnya kita sudah hafal betul bagaimana kreativitas itu, tapi intinya sebetulnya adalah kreativitas itu adalah thinking new things. Dan inovasi itu adalah doing new things. Artinya bahwa ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan satu sama lain, tapi kreativitas merupakan benih untuk munculnya inovasi-inovasi. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Belmawa, tahun 2021 itu 20 perguruan tinggi yang paling banyak melontarkan proposal dan kemudian didanai adalah ini ya, perguruan tingginya. Saya tidak melihat UNJ, mungkin UNJ pada kedudukan nomor 21 lah gitu ya. Yang mudah-mudahan kemudian hari setelah kita melakukan pembinaan dan melakukan persiapan lebih bagus akan menjadi 20 besar atau bahkan lebih kecil dari 20 ya. Kemudian yang perlu kita pahami juga mengapa program kreativitas mahasiswa itu dirasakan penting. Ya. Dirasakan penting. Karena memang pengembangan kreativitas itu akan menstimulasi inovasi-inovasi baru. Dan inovasi-inovasi baru itu akan membuat kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan teknologi merupakan kunci untuk memenangkan persaingan antar bangsa di era globalisasi atau di era revolusi industri tahap 4 ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa PKM dirasakan penting? Karena sebetulnya semua orang adalah kreatif. Dan PKM mencoba untuk mengembangkan kreativitas itu untuk kemudian meningkatkan kreativitas itu, karena kreativitas merupakan fitrah manusia yang ada pada setiap manusia. Dan kreativitas merupakan pembeda antara manusia dengan mesin atau dengan robot misalnya begitu. Ya, kalau robot sesuai dengan programnya, kalau manusia punya inisiatif, punya kreativitas, punya rasa ingin tahu, punya empati dan lain-lainnya. Itu tidak ada di robot. Kemudian yang kedua, PKM itu mencoba mengembangkan kreativitas yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking, yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa karena dia akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang pelik dalam kehidupan di era globalisasi ini. Itu memerlukan kemampuan yang disebut dengan complex problem solving, dan ini akan dimiliki jika kita memiliki apa yang disebut dengan kemampuan higher order thinking, kemampuan tingkat tinggi. Yang berikutnya juga mengapa PKM itu penting, karena PKM itu memberikan penguatan terhadap daya kreativitas anak bangsa yang nanti akan jadi bekal untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat yang terjadi akibat teknologi yang berubah dengan cepat di era revolusi industri tahap 4 ini. Dan itu kita betul-betul rasakan lah gitu ya. Jadi kita harus cepat beradaptasi karena kita tidak mau ketinggalan zaman. Kemudian yang berikutnya, PKM juga selain mengembangkan kreativitas, sejalan dengan pengembangan kreativitas juga PKM mampu menumbuhkan soft skill mahasiswa melalui rangkaian kegiatannya. Dan kita tahu bahwa soft skill itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi para lulusan perguruan tinggi ketika akan menempuh pekerjaannya di kemudian hari. Mengapa seperti itu? Karena memang seperti yang hasil survei menyatakan bahwa hard skill itu memberikan kunci sukses sekitar 25%, sementara soft skill itu memberikan
75% kontribusinya terhadap suksesnya seseorang ketika bekerja, ketika melaksanakan pekerjaannya. Dan berdasarkan hasil survei juga, soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini adalah people skill, sopan santun, tahu diri, mau tahu orang lain, problem solver, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, teamwork, atau bekerja dalam tim, bekerja sama dengan orang lain, work ethic, etika, etos kerja, ya, kemudian fleksibilitas atau adaptabilitas. Ini diperlukan dalam dunia kerja di perusahaan-perusahaan besar saat ini. Bukan hanya kemampuan mahasiswa yang ber-IPK tinggi, yang lulus tepat waktu, tapi orang yang mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, PKM juga menstimulasi berkembangnya kreativitas untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru, untuk menghasilkan inovator-inovator baru di berbagai bidang. Kita sudah tahu betul bahwa pionir-pionir dalam berbagai bidang itu adalah orang-orang yang kreatif, pasti kreatif. Ya, pasti kreatif. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya Edison, kemudian Marie Curie, Bill Gates, Mike Zuckerberg, atau misalnya Michael Faraday dan lain-lainnya, itulah orang-orang yang merupakan pionir-pionir yang betul-betul merupakan manusia kreatif yang dibutuhkan dalam setiap bidang kehidupan. Dan kita tahu bahwa kreativitas, inovasi itu dibutuhkan karena memang dibutuhkan loncatan-loncatan penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang demikian cepat. Ya, jadi artinya bahwa tidak cukup kalau kita hanya mengatakan continuous improvement, hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Tapi kita harus membuat lompatan-lompatan, dan itu baru akan terjadi kalau seandainya yang kita cetak adalah manusia-manusia kreatif yang memiliki kemampuan untuk berinovasi. Dan kita juga tahu bahwa PKM menumbuhkan kreativitas yang merupakan benih pembentuk inovasi yang nantinya akan berguna, yang akan berperan dalam peningkatan daya saing bangsa. Para ahli mengatakan bahwa ketika kita mengatakan daya saing bangsa, maka sumber daya manusia berperan 90% dan sumber daya alam hanya 10%. Ke depan tidak ada lagi negara yang bisa memenangkan persaingan dengan hanya mengandalkan sumber daya alam. Ya, jadi ini gambaran utuhnya. Jadi kalau misalnya kita coba telusuri, maka kreativitas yang akan kita bangun melalui PKM merupakan modal untuk munculnya inovasi-inovasi baru, untuk membentuk inovator-inovator baru yang nanti akan memberikan kontribusi kepada tingginya daya saing bangsa. Kalau kita bicara PKM, sebetulnya adalah PKM ini ditujukan untuk meningkatkan iklim akademik yang kondusif untuk berkembangnya kreativitas anak bangsa, mahasiswa maksudnya, daya inovasi, kemandirian mahasiswa yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan yang kelak bisa berperan dalam menerapkan, mengembangkan, menggali ilmu pengetahuan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenian, serta berkontribusi kepada pemecahan persoalan-persoalan nyata bangsa dan masyarakat, dan juga memperkaya budaya nasional. Kalau kita bicara tentang PKM, maka ada beberapa jenis PKM yang sekarang ini dilaksanakan oleh Belmawa. Pertama adalah PKM riset, ya, atau PKM penelitian, ya, riset. Risetnya bisa riset eksakta, bisa riset sosial humaniora. Kemudian PKM kewirausahaan, kemudian PKM karsa cipta, kemudian ada yang disebut dengan PKM penerapan iptek, kemudian ada yang disebut dengan PKM pengabdian pada masyarakat, dan ada juga PKM yang disebut dengan PKM gagasan futuristik konstruktif. Selain itu juga ada dua yang biasanya ini agak kurang digemari oleh mahasiswa. Ya, padahal ini yang sebetulnya juga menyangkut hal-hal yang berbau kreatif, karena kita bisa membuat sesuatu yang sifatnya itu bagaimana ke depan kita akan berkembang, yakni artikel ilmiah dan gagasan tertulis atau terkenal dengan istilah AIGT. Ya, tentu dalam skala yang berbeda dengan yang PKM yang 6 bidang yang tadi sudah disebutkan. Saudara sekalian, untuk mengikuti PKM maka Anda harus menulis proposal, ya, proposal program kreativitas mahasiswa. Pada intinya proposal yang dibuat itu bersifat kompetitif karena banyaknya mahasiswa yang ingin membuat proposal. Bayangkan saja, kalau perguruan tingginya saja ada sejumlah 4.800-an perguruan tinggi, maka kemudian akan banyak sekali mahasiswa yang berminat untuk membuat proposal PKM. Dan karena itu maka bersifat kompetitif. Ya, tahun lalu aja bisa sampai 70 ribuan proposal yang masuk. Sementara yang kita danai hanya sekitar 5 ribuan lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya mengenai topik, tidak ada batasan topik. Yang penting bahwa sesuaikan itu dengan
Panduan, relevan dengan panduan. Kemudian proposal itu sifatnya tahunan. Jadi tahun ini dibuat proposal, tahun berikutnya juga ada proposal PKM yang dibuat tahunan. Artinya yang tahun ini tidak bisa disertakan dalam tahun depan, misalnya begitu ya, tahunan. Kemudian ditujukan kepada Direktorat Bel Dikti sebagai penyelenggara, kemudian proposal PKM yang didanai dan unggul nanti akan diseleksi untuk menjadi peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang disebut sebagai arena pamer kemampuan atau gagah-gagahan mahasiswa dalam kaitan dengan kegiatan paling bergengsi, yakni PIMNAS, ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan PIMNAS nanti akan dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Saudara-saudara sekalian, karena saking banyaknya perguruan tinggi dan banyaknya minat untuk membuat proposal, maka jumlah proposal yang dapat diunggah oleh suatu perguruan tinggi itu dibatasi dengan kuota yang disusun dalam klasterisasi yang kita susun seperti ini, gitu ya. Untuk apa sebetulnya klasterisasi dibuat? Pertama, klasterisasi dibuat atas dasar penentuan berapa jumlah proposal yang bisa diunggah oleh sebuah perguruan tinggi. Dan ini dasarnya adalah prestasi perguruan tinggi dalam bidang kemahasiswaan. Artinya makin besar, makin bagus prestasinya dalam bidang kemahasiswaan, maka jatah proposal yang bisa diunggah juga akan meningkat jumlahnya. Kemudian yang berikutnya, sistem kuota juga sebetulnya dilakukan untuk membatasi jumlah proposal yang masuk. Ya, jumlah proposal yang masuk. Sehingga kemudian proposal yang masuk hanya proposal yang terseleksi di perguruan tingginya masing-masing, proposal yang sudah berkualitas bagus, sehingga kemudian proposal yang masuk pertama tidak terlalu banyak, yang kedua juga adalah proposal terseleksi dengan kualitas yang sudah dianggap bagus. Lalu apa yang dilakukan kalau kita mau membuat proposal? Pertama, telaah dulu bukunya, pahami dulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam pedoman. Dan ini setiap tahun berubah karena kita melakukan evaluasi setiap tahun untuk meningkatkan kualitas program yang kita laksanakan, PKM ini. Kemudian sebelum menulis proposal, sebaiknya Anda memahami dulu syarat pengusulan proposal, formatnya juga harus pas, karena salah format, ukuran kertas, margin, spacing, begitu aja bisa menyebabkan Anda ditolak. Kemudian yang berikutnya, pahami betul karakteristik tiap PKM, jenis PKM. Apakah ini PKM riset? Kalau riset seperti apa proposalnya? Kalau misalnya Karsa Cipta seperti apa? Kalau misalnya GFK seperti apa? Nah, nanti pokoknya intinya lihat proposalnya, lihat panduannya, sehingga kemudian Anda tidak salah memasukkan proposal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan juga hal-hal yang dilarang pada penulisan proposal PKM. Contoh misalnya jumlah halaman proposal itu 10, kemudian Anda membuat 20, maka Anda akan ditolak itu. Hampir pasti ditolak. Kemudian pelanggaran aturan akan berkaitan atau berakibat pada ditolaknya proposal yang punya Anda. Kemudian saat mengajukan proposal, setiap mahasiswa harus berstatus sebagai mahasiswa aktif, ya. Kemudian yang berikutnya, ini kriteria yang layaknya harus Anda tekuni betul. Ini pahami betul di panduan itu akan dimuat ini. Pertama misalnya PKM itu hanya diikuti oleh mahasiswa yang masih aktif, ya, statusnya itu terdaftar di PD Dikti dan seterusnya. Kemudian besaran dananya nanti adalah sebesar 5 juta sampai 10 juta, ya. Yang boleh digunakan atau boleh ditambahkan itu maksimal 25% dari nilai itu. Jadi kalau misalnya dapatnya 10 juta, ya maksimal 12,5 juta lah, ya, 2,5 juta dari luar. Untuk apa? Untuk membuat kita hati-hati dengan pengeluaran uang dan bisa membuat perkiraan dana yang dibuat dalam proposal. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, bagaimana proposal kita atau bagaimana penilaian proposal kita sehingga kemudian proposal yang kita ajukan nanti layak didanai. Pertama, dalam tahap penilaian pertama itu tahap penilaian administratif dan kreativitas, ya. Jadi artinya judulnya seperti apa nanti. Kemudian ini tahap 1 nih, banyak yang tidak lolosnya. Tahun 2020 60% tidak lolos. Tahun 2021 75% tidak lolos. Kemudian masuk ke tahap 2, itu akan dinilai 2 orang. Ini substantif. Ya, substansi dari proposal akan dinilai oleh 2 orang. Nanti 2 orang ini akan menilai yang perbedaan nilainya tidak boleh lebih dari 100. Kemudian yang berikutnya nanti setelah dinilai, maka masuk ke tim Belmawa untuk menentukan, Belmawa dan tim pakar untuk menentukan siapa yang memiliki kelayakan untuk didanai. Dan kita tahu persis dari tahun ke tahun, maka kesalahan-kesalahan yang biasanya umum pada tahap pertama itu adalah
tingkat kreativitas proposal, misalnya ada pengulangan ya gitu, topiknya sama dengan yang lain gitu ya, bobot tantangan intelektualnya, kemudian kesalahan program yang diajukan jadi tidak cocok, harusnya PKM-KE diajukan, PI misalnya diajukan ke apa nih yang lain, jenis yang lain. Kemudian kesalahan administratif, misalnya tanda tangannya siapa, namanya disingkat dan lain, itu akan menyebabkan proposal gagal. Kemudian yang berikutnya, proposal didanai itu ditentukan dari nilainya, dan kemudian passing grade, kemudian ketersediaan kuota, juga proposal dilakukan secara ditentukan secara terbuka oleh tim pakar dan tim Belmawa, dipimpin tentu oleh Direktur Belmawa ya, dan penilaian juga, hasil penilaian juga disahkan oleh Belmawa. Nah, kalau kita misalnya telusuri perjalanan sebuah proposal sampai ke PIMNAS itu seperti apa, dia akan sudah terseleksi betul ketika masuk PIMNAS itu karena sudah melalui pertama usulan untuk masuk ke lolos tahap 1, ke tahap 2, kemudian tahapan monep, kemudian ujungnya adalah masuk ke PIMNAS kalau seandainya dianggap berkualitas. Karena yang didanai sekitar 5 ribuan, sementara di PIMNAS kita akan pilih peras betul sehingga kemudian menjadi sekitar 400 sampai 440 untuk kemudian masuk dan mengikuti kegiatan Pekan Ilmiah Nasional. Pekan Ilmiah Nasional, kegiatan kemahasiswaan yang disebut kegiatan paling bergengsi di dunia kemahasiswaan Indonesia. Nah, jadi perjalanan PKM menuju PIMNAS itu dari mulai penyiapan proposal, penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, monep dari dikti, laporan akhir, ujung-ujungnya misalnya penyiapan untuk menjadi peserta PIMNAS kalau seandainya dipandang layak untuk menjadi peserta PIMNAS. Lalu kalau seandainya kita telaah, kita telusuri apa sih manfaat Anda mengikuti kegiatan PKM? Ya, yang pertama itu adalah tentu kita berharap kreativitas Anda akan meningkat. Kemudian daya inovasi Anda juga akan meningkat. Soft skill Anda juga akan meningkat. Ya, soft skill Anda diharapkan betul-betul meningkat. Kemudian juga ini akan mengangkat nama perguruan tinggi yang Anda miliki atau alma mater Anda. Kemudian kualitas relevansi pendidikan juga akan meningkat dan diharapkan memberikan kontribusi kepada terbentuknya SDM unggul untuk membangun bangsa, untuk mewujudkan cita-cita nasional, untuk mewujudkan tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Lalu kalau seandainya perguruan tinggi kita akan bisa berprestasi bagus dalam PIMNAS, gitu, kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pelajari, ketahui, dan sebarkan informasi dengan seksama, seluk-beluk PKM dengan segala manfaatnya bagi mahasiswa, bagi perguruan tingginya, atau bagi dosen dan lainnya, sehingga kemudian semuanya peduli dan siap untuk bekerja sama. Kemudian pelajari panduan, pelajari kalendernya, telah isu-isu aktual yang saat ini sedang berkembang di bidang kita masing-masing, telah juga isu-isu yang trendy di PKM dan masyarakat, serta pelajari best practice perguruan tinggi lain yang berhasil seperti apa. Ya, kemudian yang berikutnya adalah rekrut dan persiapkan, tatar, ikuti TOT gitu ya, dosen pembimbing atau review internal. Untuk apa? Untuk membuat kualitas proposal meningkat, dan kemudian siapkan perangkat pendukungnya, sistem di perguruan tingginya, kebijakan PT-nya, sarana prasarana, penyiapan anggaran, reward punishment bagi mahasiswa dan dosen, serta perangkat organisasi manajemen lainnya. Dan saya pikir itu yang bisa saya kemukakan terkait dengan penyelenggaraan atau kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Mudah-mudahan Anda semua para mahasiswa baru memiliki minat yang cukup untuk kemudian bisa berpartisipasi dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas Anda dan untuk meningkatkan soft skill Anda. Untuk bekal apa? Untuk bekal menuju pada terbentuknya lulusan yang siap untuk bekerja dan memiliki soft skill yang memadai maupun hard skill yang memadai untuk bisa bekerja. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.